bahwa dia menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. mengambil nyawanya artinya tidak ada yang bisa membunuhnya. Tapi kok di situ anak manusia, mereka akan membunuh dia, mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Artinya Yesus yang dibunuh ini ya orang yang namanya dibunuh ya, artinya dia tidak kuasa. Faktanya dia dibunuh. Kecuali dia bunuh diri. Nah, itu baru bisa masuk karena tidak ada kekuatan yang bisa membunuh Yesus, enggak ada. Berarti anak manusia yang diserahkan kepada manusia ini bukan dirinya. Nah, sekarang percaya enggak Anda di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 itu, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Percaya enggak Anda? Ya, itu kan kiasan. Yesus itu sebagai batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu arti kiasan, bukan arti arah harafiah. Oke. Ketika kita melihat di dalam pernyataan Yesus di Lukas 24 nomor 44, dia mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya ucapan Yesus tersebut? Ya, betul. Yang ada di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Itu siapa? Mazmur 100 berapa? 100 dulu. 118 Mazmur 118 ayat 17. 117 ya. Mazmur 118 ayat 17. Mazmur 117 ayat 18. Mazmur 117 itu cuma 2 ayat, bro. 118 nomor 17. Oh, 118 ayat 17 ya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di sini tidak berbicara tentang Yesus, saya kira. Ya? Yesus itu, Bang. Baca nomor 22-nya. Coba kita mulai dari ayat 1 ya. Nah, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Jadi ini berbicara secara umum. Kalau kita baca terus, ini tidak merujuk pada penyaliban Yesus. Coba Anda baca di nomor 22-nya coba. Jangan tergesa-gesa, baca nomor 22-nya dulu. Nomor berapa? Nomor 22-nya Anda baca. Nomor 22? Iya. Nomor 22. Batu, oke. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tetapi ini tidak berbicara tentang penyaliban. Iya. Kalau Anda juga mau dengar dulu Bang. Dengar dulu. Nah. Yesus mengatakan bahwasanya harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Tadi di Kisah Para Rasul 4 nomor 11 Anda mengatakan itu Yesus. Itu Yesus kan? Berarti kalau dikatakan dalam Mazmur 18 nomor 22, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan itu adalah Yesus, berarti yang mengatakan aku tidak akan mati tetapi aku hidup. Dan di data nomor 18-nya itu sangat jelas dikatakan oleh Yesusnya, Tuhan telah menghajar aku dengan keras tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian, kepada maut. Itu untuk Yesus, bukan untuk yang lain. Oke. Tapi itu tidak berbicara tentang penyaliban. Mari saya bawa Anda di Mazmur pasal 22.
Mazmur Tunggu pasal dulu, 22. tunggu dulu. Sebentar. Tunggu Ini dulu, sebentar. sabar. Nah, saya ngerti kalau itu sudah di luar kepala itu saya. Nah, sekarang Petrusnya mengatakan tentang penyaliban itu di dalam Mazmur ini. Petrusnya yang berkhotbah di dalam Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Di situ kemudian Petrus berkhotbah bahwa Daud yang adalah nabi telah bernubuat di dalam telah melihat penglihatan terkait dengan Mesias. Jasadnya tidak ditinggal di alam kubur dan tidak mengalami kematian, melainkan di data tiga-tiganya ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Berarti dia tidak mengalami kematian. Nah, Petrus ini merujuk kepada mana? Petrus merujuk kepada Mazmur 118 tadi. Dia tidak mengalami kematian. Aku tidak akan mati. Oke, saya jawab ya. Jadi memang di situ batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi di situ bukan merujuk pada penyaliban. Aku tidak akan mati. Bentar. Itu merujuk kepada penyaliban. Ayat Itu- yang merujuk pada penyaliban yaitu di apa? Mazmur pasal 22. Saya baca. Sabar. Ini kalau Anda mengapa engkau meninggalkan kalau Anda aku? mendalami Itu ketika- Mazmur, kalau Anda ini mendalami ketika Mazmur, Yesus sudah berada di tiang salib, ya. Kalau Allahku, Anda Elohim. kalau Anda mendalami Mazmur 118 itu, di situ dikatakan, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka kemudian dikatakan mereka mengelilingi aku seperti lebah, lalu kemudian mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Itu Oke. untuk Yesus Saya itu. lanjut. Itu untuk Oke, Yesus saya ya. lanjutkan ya. Bentar. Silakan. Saya lanjutkan ya. Jadi di Mazmur pasal 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ketika dia disalib. Kemudian di ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulang-tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandang aku, mereka membagi-bagi pakaianku antara mereka dan mereka membuang udi. Ini yang terjadi kan ketika dia disalib, kemudian jubahnya itu apa? Diundi oleh Saudara, apa? Oleh tunggu. Roma pada waktu itu. Jadi ini Tunggu. telah tergenapi. Tunggu, Tapi saudara. kalau Anda baca Mazmur Sabar. 118 itu tidak merujuk pada penyaliban. Sabar dulu. Sekarang apa kemudian menjadi acuan penulis atau pengarang kitab saudara tidak niru-niru supaya dicocokkan dengan Yesus, keadaan Yesus, supaya dicocokkan dengan keadaan ini? Apa yang menjadi jaminan? Sementara kemudian ketika Anda berbicara mengenai ini nubuatan, Yesusnya yang berkata, aku tidak akan mati. Tidak akan mati. Dan juga kemudian Anda lihat ketika Yesus ingin ditangkap di dalam kitab saudara di Lukas 22 itu, orang-orang datang kepada Yesus ingin menangkap. Apa kata Yesus? Kamu aku ini penyamun sampai engkau datang membawa pedang dan pentungan, padahal engkau setiap hari bersama aku di dalam bait suci. Tapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatmu dan saat kuasa kegelapan. Sekarang kuasa kegelapan berhasil tidak kemudian melakukan aksinya terhadap Yesus? Sementara Yohanes 14 nomor 30, Yesus mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Betul. Ya. Sebelum penyaliban, bahkan dia sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya. Mari kita baca di dalam Matius ya, Matius pasal 16 ya, Matius pasal 16. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu belum terjadi penyaliban. Bahkan Yudas pun dia sudah katakan bahwa ada yang ikut pada perjamuan itu akan menyerahkan dia. Dan itu telah terjadi kan ketika Boleh dia Anda ditangkap. baca, boleh Anda baca sampai nomor 23? Ketika Yesus berada di taman bersama murid yang lain, kemudian datanglah Yudas dan tentara Romawi. Dan ketika Yudas di situ dia kan mencium Yesus. Pada waktu itulah Yesus ditangkap, kemudian dihadapkan ke pengadilan, dan itu melalui proses-proses
sampai pada penyaliban itu terjadi, dan itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah dia buatkan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang, dan itu sudah tergenapi. Sekarang boleh Anda baca di dalam nomor 23-nya di Matius 16 tadi yang Anda baca. Matius berapa? Yang Anda baca barusan. Matius 16 nomor 23, Anda teruskan. Ayat 23. Iya. Oke. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke. Apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan oleh Petrus di situ? Oke, karena Petrus tidak mau Yesus itu mengorbankan nyawanya. Ya. Makanya dia ya, yang dipikirkan, Yesus menghardik Petrus. Yang dipikirkan Petrus. Petrus hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mau Yesus mengorbankan nyawanya. Yang dipikirkan Petrus di situ, Yesus akan disalib atau Yesus tidak akan disalib, sampai dia menarik ke samping. Ya. Oke, Petrus tidak rela Yesus disalib. Nah, berarti Petrus berpikir kalau Yesus itu akan disalib, kan? Petrus tidak mau kalau Yesus disalib, tapi Petrus pikir bahwa dia akan disalib, tapi dia tidak mau. Itu dia, itu dia. Tidak mau. Itu. Jadi Petrus menarik Yesus ke samping. Jangan kau mati, jangan. Kau ke sana kau mati. Kalau kau ke sana kau mati. Betul. Itu pikiran manusia. Ya. Pikiran Tuhannya bertentangan dengan itu. Pikiran Tuhannya tidak akan ada orang yang bisa mencederai kemudian Yesus. Tidak seperti itu, bro. Loh, harus ada pertentangan antara yang dipikirkan manusia. Makanya Yesus mengatakan, "Nyala iblis, kamu adalah batu sandungan bagiku. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau menyepelekan Tuhanku," maksudnya. Tuhanku itu maha perkasa, maha kuasa. Dia akan melindungi aku. Itu maksudnya. Makanya, sabar dulu. Sabar. Kita buktikan. Ketika di Lukas 22 kemudian, nomor 4344. Orang-orang datang kan. Dia kan berdoa tuh. Sebelum tentara Romawi datang, dia berdoa dulu. "Ya Bapak, biarkanlah cawal ini berlalu daripadaku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu." Maka seorang malaikat turun dari langit, datang kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah. Itu tujuan malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Itu apa tujuannya? Oke, malaikat datang menguatkan Yesus supaya Yesus itu kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendaknya. Secara manusia dia tidak sebentar. Secara manusia, secara manusia dia tidak sanggup. Tetapi oleh karena Bapa mengutus malaikat untuk menguatkan dia, sehingga apa yang terjadi? Kehendak Bapa yang terjadi. Itu yang terjadi. Oke, kita lihat. Terus izinkan saya berbicara. Jadi Yesus berdoa, malaikat turun untuk memberi kekuatan. Ketika di dalam Matius 4 atau Lukas 4, iblis mencoba Yesus. Kata iblis, "Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Betul enggak? Anda akui enggak itu? Saya akui. Itu tertulis di mana? Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Di Mazmur. Mazmur 91. Berarti Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus, kan? Oke. Boleh Anda bacakan Mazmur 91 dari data nomor 8-nya sampai data 16-nya, boleh? Sebelum saya buka itu, ketika Anda membawa pencobaan di padang gurun, itu tidak berbicara tentang penyaliban.
Jadi Nah, Anda malaikat sudah datang, malaikat bentar. sudah datang. Makanya baca Mazmur Ketika Anda 91. membawa Matius pasal 4 itu, ketika Yesus setelah selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam kemudian dicobai oleh iblis, itu tidak berbicara tentang penyaliban. Jadi Anda harus ingat itu. Ya. Jadi Tunggu. Anda merujuk pada Malaikat yang itu dinubuatkan bukan itu betul-betul berbicara tentang datang. penyaliban, bro. Dan Anda sudah mengakui bahwa itu untuk Mazmur 91 itu untuk Yesus. Dan Ya, malaikat betul, sudah datang. untuk Dengar. Yesus. Oke, Betul untuk Yesus, tapi itu tidak merujuk pada penyaliban. Oke, saya baca dalilnya kalau begitu. Di dalam Silakan. Mazmur Merujuk 91. pada Matius pasal 4 ya. Oke, saya baca juga Matius pasal 4. Dan Lukas 4. Nah, di situ dikatakan begini. Orang yang duduk di dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Itu ucapan-ucapan Yesus tuh. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat. Itu masih berkesinambungan. Lalu kemudian data nomor 5, engkau tidak usah takut terhadap gelapnya malam, dahsyatnya malam, terhadap panah dan seterusnya, bla 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 bla. Lalu dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton, engkau hanya melihat dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Fasik ini apa? Amsal 17:23. Fasik adalah orang yang menerima suap. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi dan dia adalah tempat perteduhanmu. Terus, malapetaka tidak akan menimpa engkau. Tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menatang engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu untuk Yesus. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau dan aku perlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Malaikat turun membawa Yesus, terangkat, dan Yesus hanya menonton orang fasik sebagai pembalasan. Oke, silakan. Betul itu untuk Yesus. Tapi Yes. itu tidak berbicara, tetapi itu di luar konteks penyaliban. Loh. Ya, kenapa? Kenapa Terus kalau itu Anda tidak mau di luar mengatakan, konteks penyaliban? silakan. Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa apa? Dia akan pergi ke Yerusalem dan kemudian akan menerima apa? Perlakuan dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, kemudian apa? Dibunuh dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Dan itu sudah terjadi. Jadi nubuatannya itu sudah digenapi. Tapi kalau Anda merujuk pada kitab Mazmur, itu juga menyatakan bertentangan dengan ucapan Yesus, bertentangan dengan nubuatan untuk Yesus. Dan Yesus pada saat Anda berbicara mengenai kitab Matius itu, Yesus hanya mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Mereka akan membunuh dia. Dia di situ siapapun boleh, penggantinya boleh, pengkhianat boleh. Tidak bohong Yesus itu. Masalahnya sekarang adalah ketika Petrus menarik dia ke samping dan berkata, "Enyahlah iblis, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, yang dipikirkan oleh Bapa, oleh Tuhan tentang anaknya, menyerahkan kepada orang yang salah atau menyelamatkan dia. Ingat Mazmur tadi? Yesus ini apa pertanyaan Anda? Sorry, apa pertanyaan Anda? Kan Petrus dikatakan, enyahlah iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan, apa rancangan Tuhan, apa ide Tuhan, apa gagasan Tuhan tentang orang benar? Oke. Dibiarkan dibunuh atau dia menyelamatkan? Silakan. Kalau di konteks tentang Yesus itu adalah apa?
Yesus menyerahkan nyawanya atas apa? Tentunya kehendak Bapaknya di surga. Karena segala sesuatu yang segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus kan atas kehendak Bapaknya. Dia tidak melakukan di luar kehendak Bapa. Jadi apa yang makanya ketika dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi apa yang sudah datang terjadi malaikat. meminta Yesus itu atas kehendak Bapaknya di surga. Datang malaikat Karena itu memberi dia kekuatan. sudah menguatkan. Yang berikut, bukankah ketika dia sudah mau ditangkap dan dia katakan, saya tiap hari berada di bait Allah, kenapa kamu tidak menangkap saya? Karena dia katakan itu belum saatnya, nanti saatnya tiba. Saat apa? Saat apa yang tiba? Saat apa yang tiba? Penyelamatan atau kuasa kegelapan? Penyaliban. Saat penyaliban. Saatnya kuasa kegelapan. Enggak, itu penyaliban. Tetapi Itu akan terjadi tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Oh, tidak seperti itu. Silakan Anda baca. Anda baca Lukas 22 nomor 53. Silakan. Matius. Ya, di Matius. Oke. Lukas 22 ya, dan bentar. Lukas 22 nomor 53. Silakan Anda baca. Bentar. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, penguasa dunia, itulah saat-saatnya ketika penyaliban itu terjadi. Semua Yesus uraikan. Saat detik ingin disalib adalah kuasa kegelapan. Saat kemudian dia ingin disalib, saatnya penghakiman atas dunia, saatnya penguasa dunia datang dan akan dilemparkan. Semua adalah kuasa kegelapan. Oke. Masih di Matius pasal 17 juga ayat 22. Sama juga ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sangat-sangat sedih. Jadi ini memang sebelum penyaliban itu terjadi, brother, dia sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya, mengatakannya. Makanya kan Petrus ketika itu, Petrus tidak mau Tuhannya itu mati. Ya, makanya Yesus apa? Yesus menampik dia, karena nampaknya Petrus mau menghalangi akan kematian Yesus di kayu salib. Makanya kan Yesus sudah menyangkal. Bahkan sebelum Petrus menyangkal 3 kali, Yesus sudah katakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi di halaman pengadilan. Ya itu kan bisa dibantah lagi. Oke. Sekarang penyaliban itu kuasa kegelapan atau kuasa kebenaran? Oke. Itu adalah kehendak Bapa dari surga. Kenapa Yesus katakan kuasa kegelapan? Yesus atas kehendak Bapa, bukan atas kehendak dia sendiri. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak iblis? Kenapa orang yang menangkapnya itu adalah kuasa kegelapan? Di mana Yesus mengatakan bahwa orang yang menangkap dia itu adalah kuasa kegelapan? Di dalam Lukas 22 nomor 53. Lukas 22 ayat 53. Lukas 22 ayat 53. Oke. Lukas 22 ayat 53. Saya baca ya. Padahal ini sebetulnya bagus ini ya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Oke. Pertanyaannya di sini apa? Saatnya belum tiba, dan inilah saatnya untuk mereka menangkap dia. Maka terjadi itu kan? Ya, penyaliban itu apa? Penyaliban itu kuasa kebenaran atau kuasa kegelapan? Oke. Kalau menurut Yesus, apakah itu kehendaknya atau kehendak Bapaknya di surga? Dan tunggu dulu, jangan ke situ. Kalau kehendak Bapa sudah jelas, turun malaikat membantu.
Artinya tergenapi yang dikatakan iblis, jika kamu anak Tuhan, Tuhan akan datang menolongmu. Dan itu terbukti, malaikat datang memberi kekuatan. Sekarang pertanyaan saya, setiap hari engkau bersama dengan aku di dalam bait suci mengajar, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Pertanyaan saya, ketika orang itu berupaya menangkap Yesus, menyalib Yesus, membunuh Yesus, itu kuasa kegelapan atau kuasa kebenaran? Oke. Itu dijawab di dalam Yohanes 10 ayat 17. Dengarkan ya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk apa? Menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah kehendak Bapakku yang Apakah kuasa kegelapan berhasil mengambil nyawa Yesus? Yesus memberikan nyawanya. Berarti Yesus memberikan nyawanya kepada kuasa kegelapan. Yesus bukan. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan. Oke, berarti Yesus memberikan nyawanya kepada kuasa kegelapan, begitu maksudnya? Oh, bukan seperti itu. Tidak ada dirinya memberikan kepada kuasa kegelapan. Nggak ada dalilnya. Dia memberikan dirinya kepada kuasa kegelapan. Yang tadi yang ingin menyalib Yesus itu kuasa kegelapan. Saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Tapi apakah dia memberikan kepada kuasa kegelapan? Oh tidak, karena Anda yang mengatakan Anda memberikan. Aku tidak memberikan kepada siapapun, tapi aku berhak memberikan dan mengambilnya kembali. Anda yang menuduhnya memberikan itu. Boleh nggak Anda baca sekali lagi Yohanes 14 nomor 30? Boleh nggak? Saya baca ya. Yohanes 10 ayat 17 ya. Saya sudah paham kalau itu. Bentar. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ketika tidak kuasa pun mengambilnya daripadaku. Berarti aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa muter-muter ini. kembali. Berarti Yesus memberikan. Yesus memberikan. Berarti Yesus semuanya atas apa? Kehendak Bapa. Berarti Yesus memberikan nyawanya kepada kuasa kegelapan. Oh tidak, dia memberikan nyawanya, tidak di situ tidak dikatakan memberikan nyawanya sebagai kepada kuasa kegelapan, tidak ada. Saatnya sudah tiba, yaitu saat kuasa kegelapan. Ketika orang-orang itu bersama dengan Yesus belum tiba saat kuasa kegelapan, mereka bersama tidak menangkapnya kok. Makanya dikatakan, sangkamu aku ini penyamun, sampai engkau datang ingin menangkapku lengkap dengan pedang dan pentungan. Padahal setiap saat kamu bersama-sama aku dalam bait suci mengajar. Kau tidak menangkap aku. Tetapi saatmu tiba dan kuasa kegelapan. Makanya kamu harus menangkap aku. Kamu harus berusaha membunuh aku. Karena inilah saatnya kuasa kegelapan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyerahkan Yesus kepada kuasa kegelapan? Tidak ada. Ya, karena berarti Yesus tidak disalib. Kenapa? Dia memberikan nyawanya apa? Atas kehendak Bapanya di surga. Nah, oke. Sekarang Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 30. Di situ Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ya, memang. Ketika kuasa kegelapan ingin menyalibkan Yesus, berkuasa nggak kuasa kegelapan ini? Kuasa kegelapan tidak berkuasa kalau apa? Bapa tidak apa? Loh, kok jadinya ke Bapa? Anda sudah belepotan. Yesus mengatakan kegelapan itu dan tidak berkuasa kalau apa? Yesus tidak menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus bertentangan dong dengan pengakuannya. Tidak lama lagi aku bersama-sama dengan kalian, sebab penguasa itu telah datang, penguasa dunia yaitu iblis telah datang. Dan dia penguasa gelap itu, penguasa dunia itu, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ya, ketika iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berkuasa enggak dia? Kuasa kegelapan itu tidak berkuasa kalau Yesus apa? Tidak memberikan nyawanya. Berarti Yesus memberikan nyawanya kepada kuasa kegelapan. Kekuasaannya, otoritas tertinggi dari Bapaknya. Berarti Yesus memberikan dari Bapa, bukan dari kekuasaan kegelapan. Berarti Yesus memberikan nyawanya kepada penguasa gelap. Oh, bukan seperti itu. Nah, berarti dia tidak disalib. Seperti itu. Berarti tidak disalib.
Karena yang menginginkan penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Dan Yesus mengatakan, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti benarlah malaikat telah mengangkatnya ke langit. Sesuai dengan Daud katakan, dan Petrus juga khotbahkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim, yaitu malaikat, meninggikan dia ke atas. Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku sebagai tebusan. Itu sudah terjadi. Saudara, Dia sendiri, bro. Saudara. Dia sendiri, tapi atas kehendak Bapaknya di surga. Saudara, kalau itu Anda maknai tafsirannya seperti itu, saya punya penafsiran lain. Saya tidak menafsirkan. Saya tidak itu dalil. Anda akan bertabrakan dengan data-data yang lain. Kalau saya mengatakan begini, kalau saya mengatakan begini, saya mengatakan begini. Aku datang menyerahkan nyawaku bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi sebagai penebusan. Ingat, andai saja Yesus tidak terangkat ke langit, maka Yesus dan pengikutnya akan dihabisin kemudian oleh tentara Romawi. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, terangkat demi untuk murid-muridnya yang lain. Itu yang betul. Tapi tidak ada dalilnya, Yang anda baca tadi, sebentar. Yang Anda baca tadi, tidak ada dalilnya ketika sebelum disalib dia sudah terangkat. Nanti setelah 40 hari baru dia terangkat di surga. malaikat mengatakan itu, Mazmur mengatakan itu, Petrus juga mengatakan itu. Itu bukan dalam konteks penyaliban. Jadi Kenapa Anda harus menyalibkan Yesus? Apa bedanya Anda dengan iblis yang senantiasa ingin membunuh Yesus? Kenapa harus penyaliban? Dan Kenapa ingin kali Anda menyalibkan Yesus? Tidak ada nubuatan itu, enggak ada nubuatan. Ketika Anda mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani dan memberikan nyawaku demi penebusan banyak orang. Betul. Ketika dia masih muda, sabar. Tapi dia tidak memberikan nyawanya di tiang salib, tetapi dia berikan nyawanya diangkat ke langit sehingga murid-muridnya diselamatkan. Masih ada pengejaran. Sabar dulu. Kutanya dulu sama saudara. Ketika Yesus terangkat ke langit, apakah murid-muridnya kemudian masih mengalami penganiayaan? Waktu kapan dulu? Ya, itu pertanyaan saya. Kapan? Sederhana, bukan? Jadi tidak ada dalil. Anda ngemukakan ketika Yesus terangkat ke langit, apakah dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan? Pasrah. Sudah kan? Kehendakmu, apa yang kau mau? Mengangkatmu. Ya sudah, silakan, aku serahkan. Tapi dia kemudian mengatakan, sabar dulu. Tidak ada dalil seperti itu. Yesusnya mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat kata Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Sekarang Yesus orang bersalah, orang benar, atau gimana? Boleh nggak dibunuh Yesus? Konteksnya berbeda. Konteksnya harus sesuai dengan kehendak Bapa. Makanya tadi dikatakan, nyala iblis. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus orang benar. Penyaliban itu kok salib lagi, saudaraku? Dengarkan. Itu yang Anda kemukakan itu di luar konteks penyaliban. Sekarang saudara, sekarang saya lihat Anda itu gila salib. Saya mau tanya, menurut orang Yahudi berdasarkan kitab Torah, syarat untuk disalib itu apa? Orang yang jahat. Orang jahat. Yesus jahat nggak? Yesus jahat nggak? Yesus tidak jahat, tapi dia punya misi. Tapi misi Yesus kan berbeda. Misi Yesus memberikan nyawa sebagai tebusan. Itu bedanya dengan orang yang jahat. Di mana diajarkan menebus dosa dengan menyalib? Di mana? Yesus sudah kan ajarkan kan? Di mana dosa ditebus dengan menyalib manusia? Orang-orang Yahudi menebus dosa dengan kambing, dengan sapi. Tidak ada sapi dan kambing itu disalib, nggak ada. Kalau tidak disembelih, kalau tidak disembelih dibakar. Kenapa orang Kristen menebus dosa dengan disalib?
Sedangkan salib itu hanya dilakukan kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, kedua-dua syarat ini apakah ada pada diri Yesus? Melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati dan dikutuk oleh Elohim. Apakah dia memenuhi syarat itu? Oke. Apakah Yesus berdosa? Tidak, tapi Tidak. mereka sebentar. Mereka Apakah Yesus berdosa? Apakah Yesus dikutuk? Bahkan mereka mendatangkan saksi-saksi palsu untuk memberatkan Yesus, dan akhirnya ketika di pengadilan tidak didapati dia bersalah, tetapi apa? Orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itulah yang dimaksud Yesus kuasa kegelapan. Ya. Kenapa? Itulah yang dimaksud kuasa kegelapan. Itu yang sudah dinubuatkan oleh Yesus, oleh ahli Taurat, orang-orang yang tidak Itulah dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu nubuatan Yesus yang sudah terjadi. Itulah yang dikatakan kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sekarang permasalahannya begini. Yang menginginkan penyaliban itu iblis atau Tuhan? Yang menginginkan. Oh, Yesus memberikan nyawanya sendiri, bro. Kan sudah. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan Tafsirannya itu tadi, tafsirannya itu. Jadi dia sudah nubuatkan, bro. Jadi tergenapi. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Yang menginginkan penyaliban Tuhan atau iblis? Yang menginginkan penyaliban itu adalah kehendak Bapakku di surga. Tolong tunjukkan dalilnya. Tunjukkan Makanya dalilnya. Yohanes 10 ayat 17 Tunjukkan dalilnya. Bapak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Di mana dalilnya? Dengarkan ya. Dengarkan ini. Bapa mengasihi aku, ya. Oleh karena aku memberikan nyawaku, ya, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut Aduh, parah. berkuasa memberikannya. Dan Yang berkuasa dimaksud itu, inilah kehendak Bapakku yang di sorga. Aduh, Jadi apa yang susah Yesus ini, lakukan susah ini. atas kehendak Bapakku di Susah, sudah teracuni otaknya. Mengasihi Bapa, diangkat dia ke atas, menyerahkan nyawanya untuk diangkat ke atas. Itu maksudnya, bukan di tiang salib. Kenapa Anda pingin kali Yesus orang benar ini disalib? Kenapa kalian itu sama seperti setan? Kenapa? Kenapa saudara-saudara ini mirip setan? Pingin sekali Yesus mati. Ada apa? Kenapa pingin kali Yesus mati orang ini? Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nubuatan Yesus. Nubuatan terus. Saudara, yang mengerti tentang kitabnya Yahudi, Anda atau orang Yahudi? Sedangkan orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala sudah berkumpul. Tidak ada yang menjadikan kemudian kitab Torah itu, kitab Tanakh itu sebagai nubuat untuk Yesus. Mereka membunuh kemudian Yesus hanya karena mereka cemburu terhadap kehebatan Yesus, dan mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Itu yang melatar belakangi pembunuhan, keinginan mereka membunuh Yesus. Kok mau saya tunjukkan nubuat tentang Yesus penyaliban? Sekarang coba sekarang yang saya sampaikan kepada saudara tadi, sudah berapa nubuat yang saya sampaikan kepada saudara? Hah? Sudah berapa? Dan kalau Anda mengatakan ada nubuatannya kemudian bahwa Yesus itu harus mati disalib, kalau begitu Anda menjadikan setan ini sebagai pahlawan dong. Berarti Anda menjadikan iblis sebagai pahlawan. Kenapa? Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas. Akibatnya Yudas melaporkan Yesus, mengkhianati Yesus. Aku berkuasa itu sudah kujelaskan. Kalau dia berkuasa memberikan nyawanya dan menerimanya kembali, berarti dia bukan yang disalib. Pengertian itu adalah dia diangkat ke langit. Tidak ada yang mampu membunuh dia. Dia terangkat ke langit. Tak ada yang kekuatan yang bisa membunuhnya. Tidak ada. Di dalam Alkitab tidak ada terangkat di langit sebelum dia disalib, bro. Nanti setelah disalib, mari kita buktikan. Kita buktikan.
Ya, Berani Anda baca Lukas 22 nomor 69? Silakan dibaca. Anda yang baca. Apa? Lukas berapa? Lukas 22 nomor Lukas 68 22, ya. nomor 69. Jangan lagi Anda plesetkan, itu Bible Anda sendiri. Lukas 22 ayat Lukas 22 ayat berapa? 68 69. 68. Oke, Yesus di hadapan mahkamah agama ya. Iya. 66. Oke, Oke. kita baca. Oke. 68 ya. Ayat Iya. 66. Oke, dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Mereka katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Karena mereka semua. Kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dan mulutnya sendiri. Pertanyaan kamu apa? 69 itu dia katakan sekarang ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Itu siapa? Siapa yang sudah duduk di atas di sebelah kanan itu siapa? Sebelum saya jawab, Kutanya dulu. Oke. Siapa yang sudah duduk di atas? oke. Ketika Enggak, kutanya Yesus dulu. Siapa yang sudah saya akan duduk? jawab. Iya, saya akan Oke, jawab. silakan. Apakah Yesus langsung duduk di sebelah kanan Allah? Masih Ya, pertanyaan makanya, konyol kali. apakah Yesus- Orang yang disidang itu, orang yang disidang yang disangka Yesus itu, apakah engkau anak Allah? Kamu yang mengatakan, bukan aku, kamu. Apalagi gunanya aku mengatakan kepadamu, dan meskipun aku bertanya, kau tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Mulai sekarang. Jadi yang duduk di situ siapa? Yang disidang siapa? Jawab ya. Jadi Silakan. itu pertanyaan sama dengan begini. Ketika salah satu orang yang di sebelah kiri atau kanan ya, apa Yesus katakan? Hari ini juga kamu berada di apa? Berada di mana? Ya. Apa? Berada di mana? Yesus katakan kepada orang yang di sebelah kiri itu atau bohong, itu pembohongan. Ini sama Itulah seperti itu, bro. itulah bukti. Itulah bukti bahwa itu bukan. Apakah dia langsung ke surga? Itulah Tidak bukti. seperti itu, bro. Itulah Karena dia- bukti semuanya bahwa itu juga bukan Yesus. Hari ini Setelah juga engkau akan bersama 40 dengan aku. hari juga. Dengar. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Faktanya dia malah ke dunia orang mati. Bohong. Itu bukti bukan Yesus. Yang kedua, orang yang disidang ini loh, yang sendiri mengatakan, sekarang juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Itu apa? Enggak. Ungkapan, bukan berarti ketika dia katakan itu dia langsung ke sana. Ketika dia naik di surga, ada di Anda kan mengatakan, mana buktinya? Anda bertanya kepada saya, mana buktinya Yesus itu sudah terangkat sebelum penyaliban? Saya kasih data. disaksikan Saya oleh kasih data murid-murid loh. waktu apa? Anda bertanya kepada saya, Bung. Mengatakan itu apakah ada disaksikan dia naik surga? Tidak ada, satu pun tidak menyaksikan karena itu belum terjadi. Anda bertanya kepada saya, mana dalilnya Yesus sudah diterangkat ke langit sebelum penyaliban? Tak kasih data. Anda mengatakan itu perumpamaan. Kacau. Kacau saudara Peri. Kacau. Yang saya heran nih teman-teman sekalian, kenapa orang ini pingin sekali Yesus itu disalib, sama seperti si Billy Sisis. Sedangkan Tuhan tidak mau Yesus ini disalib, tidak mau. Tapi kenapa dia? Jadi benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukassirun.
Saudara-saudara, iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang kafir itu berjuang di jalan iblis. Berjuang di jalan iblis. Dia memperjuangkan, dia menjadi prajurit-prajurit setan untuk melanjutkan keinginan setan agar manusia itu tersesat. Faqatilu awliya as-syaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Itu perintah dari Al-Quran. Maka kita harus meluruskan. Kenapa kalian pingin kali Yesus itu disalib? Apa bedanya kalian dengan setan? Gitu saudara-saudaraku ya. Agar sekadar kita tahu kenapa mereka berjuang mati-matian. Yesus harus mati, harus salib, harus. Apa sih yang kalian inginkan? Kok seperti iblis? Sementara Yesus tidak akan mati. Kata Yesus, aku tidak akan mati tetapi hidup. Nah itu kata Yesus. Oke, selamat malam saudara Henson. Bisa buka kamera bang. Aku di kapal. Orang kapal pun lah udah. Halo. Aku cinta ya. Halo. Halo, bisa buka kameranya. Belum bisa bang, belum bisa buka. Kasih undangan bang. Nggak bisa juga kayaknya. Coba moderator dikasih undangan. Bisa ya? Belum bisa bang. Belum bisa. Gimana Bang Handi? Moderatornya di bawah. Kalinya, saudara-saudara, kelima kalinya. Ini benar-benar kuat. Teman-teman yang 16.000K ini, 16K ini, tolong di follow akun ini biar semakin banyak yang kemudian bisa mendengarkan materi-materi diskusi lintas agama kita, supaya teman-teman kita Kristen juga bisa nyimak, teman-teman Islam juga nyimak. Silakan di follow 16K yang ada di sini. Begitu juga teman-teman yang ingin nonton siaran ulang dari diskusi ini bisa ke channel Zulkifli M. Abbas Official, channel YouTube saya ya. Karena video-video yang ada itu tersimpan di sana di YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Silakan di-subscribe channel-channel kita. Mudah-mudahan dengan 16K ini bisa sebagian atau setengahnya masuk kembali ke YouTube. Untuk mensubscribe di sana, tinggal di sana 10 menit minimal atau maksimal 5 menit kembali lagi ke TikTok. Silakan. Halo, selamat malam saudara Javin Gulo. Silakan buka kamera bang. Selamat malam bang. Silakan buka kameranya bang, biar tidak ngantuk kita. Buka dulu maskernya bang. Nggak perlu, kok jadi masker pula jadi alasan. Silakan abangku buka. Kalau nggak dibuka maskernya, saya nggak mau nyalakan kamera saya bang. Oh ya sudah, abang istirahat aja dulu. Silakan ke gereja nyembah makhluk kuburan. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma menyala. Siap. Iya, silakan buka kameranya bang. Dari sekte mana ini? Katolik. Bentar, saya pakai baju bentar ya. Siap. Bajuku. Aduh, biasa. Ya. Bentar. Oke.
Ya, silakan Bang. Dari mana? Katolik apa Protestan ini? Karismatik Bang Juma. Karismatik, wah luar biasa ya. Ya. Oke, silakan. Karismatik itu juga menerima penyaliban ya? Ya, betul. Betul. Saudara tadi mendengarkan diskusi kami mungkin? Belum, saya baru masuk ini, Bang Juma. Saya baru masuk pula ini. Oke. Baik. Gimana? Jadi gini, saudara Kristen ini, karismatik ini adalah orang-orang yang dienakkan gitu loh. Ya. Orang yang paling nikmat dalam beragama karena dengan matinya Tuhannya di atas salib, orang Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi orang Kristen itu menjadi anak Tuhan dan pewaris surga. Ya. Dengan bangkitnya Tuhan mereka dari kubur, Ya. orang Kristen kemudian dipercaya kepercayaannya itu benar dan kemudian mereka tidak hidup lagi di dalam dosa, kan gitu ya. Betul. Betapa banyak kemudian keunggulan-keunggulan yang diterima oleh agama Anda karena Tuhan Anda dibunuh oleh orang-orang pada saat itu. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ini, apa yang pantas Anda nobatkan kepada pelaku penyaliban Tuhan Anda sehingga Anda bisa selamat? Pahlawankah atau penjahat? Silakan. Untuk penyaliban Tuhan Yesus, Bang Juman, mungkin itu sudah nubuatan dari perjanjian lama ya. Memang dia harus mati untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia. Justru kita berterima kasih sama Tuhan sudah mati untuk kita ya, bukan kepada orang yang membunuhnya ya atau melakukan hal itu. Nah, kalau menurut saya secara pribadi. Bisa tidak Tuhan Anda mati tanpa mereka membunuhnya? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya menjebak ya. Kalau dulu orang-orang mungkin seperti orang ateis ya, jadi pertanyaan mereka seperti begini: kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa biasanya orang Yahudi atau orang-orang di luar sana, biasanya orang kalau melakukan kesalahan itu biasanya dilempar dengan batu. Kenapa harus disalibkan gitu loh? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan menjebak sebenarnya. Kembali lagi ya Bang Juman, kalau secara pribadi, secara saya ya, mau gimana pun Yesus dibunuh, disalibkan, mau dilempar batu, mau apapun itu, keyakinan saya itu hanya dengan Tuhan sudah selamatkan saya gitu loh. Tuhan sampai jadi manusia untuk memberikan teladan, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia. Dan itu saya lakukan, istilahnya saya ikutin ajaran Yesus. Itu aja sih yang bikin saya, kenapa saya tetap ikut Tuhan sampai hari ini. Oke, baik. Ketika saudara mengatakan pertanyaan saya adalah pertanyaan menjebak, Iya. Itu artinya Anda sadar bahwa Anda telah menjebak diri Anda dalam sebuah keadaan. Bagaimana mungkin seorang penjahat melakukan tindakan kejahatan, lalu orang-orang yang menerima upah dari kejahatannya itu tidak mampu mengucapkan terima kasih sekalipun, apalagi mendudukkannya sebagai pahlawan. Tadi saya menyanjung Anda sebagai seorang karismatik, bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan, dan dijadikan sebagai pewaris surga. Belum lagi kalau Anda melihat di dalam Filipi 2, ya, di situ diterangkan kemudian bahwa seluruh nama yang ada di kolong langit dan di bumi ini bertekuk lutut kepada Dia dikarenakan Dia mati di atas salib. Sangat luar biasa. Di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar Ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Luar biasa. Artinya kematian Yesus membuahkan sesuatu yang sangat-sangat nikmat bagi saudara. Tidakkah sedikit pun Anda mau mengucapkan terima kasih kepada Dia yang telah mengeksekusi Tuhan Anda?
Karena Tuhan Anda mengatakan begini. Yohanes 10 nomor 17 nomor 8. Tidak ada seorang pun yang mampu kemudian, tidak ada yang mampu kemudian mengambil nyawaku kecuali aku sendiri yang menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tapi itu dilanggar. Apa buktinya? Ternyata dia dibunuh. Apa buktinya dia dibunuh? Markus 9 nomor 30 31. Lalu anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuhnya. Nah, tuh. Berarti Tuhan Anda yang tadinya tak ada yang mampu membunuhnya ternyata dibunuh. Akibatnya apa? Dari pelaku-pelaku pembunuh ini, hebat kali ini pelaku pembunuh. Dia mengatakan bahwa tak ada yang sanggup membunuhku. Tak ada yang bisa mengambil nyawaku kecuali aku menyerahkannya sendiri dan berkuasa mengambilnya kembali. Faktanya dia dibunuh. Artinya pelaku telah berhasil memberikan hadiah terindah dalam hidup saudara, yaitu keselamatan. Jadi kesimpulannya bukan Yesusnya yang pahlawan. Bukan Yesusnya juru selamat. Juru selamat Anda itu adalah yang membunuh Tuhan Anda. Tanpa Tuhan Anda dibunuh, Anda mau selamat seperti apa? Seperti apa Anda ingin membunuh? Sedangkan di dalam 1 Korintus 15 nomor 17, tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Berarti orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang super berjasa untuk orang Kristen. Anda menjebak diri Anda sendiri dan keyakinan Anda yang selama ini Anda anut, Anda tidak pernah renungkan, Anda tidak pernah pikirkan, hanya menikmati doktrin dan dogma selamat, kami adalah anak-anak Tuhan, bla 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 bla. Ketika diurut kejadian itu ternyata Anda berada pada sesuatu yang hampa. Silakan Anda keluar dari jebakan itu dengan alasan apa? Apakah dia pahlawan atau dia penjahat? Silakan. Kenapa sampai hari ini saya masih percaya Yesus ya, Bang Juman? Karena semua sudah tertulis di Alkitab ya. Yesus mati, Yesus naik ke surga, itu semua sudah terjadi dan sudah tertulis, dan itu yang nulis bukan hanya satu orang, dan itu sudah ditulis oleh Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Dan kita sebagai orang Kristen tinggal satu lagi ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau secara saya pribadi, mau apapun itu yang terjadi, saya tetap percaya kepada Tuhan karena dia udah mati untuk saya, dia udah bangkit juga untuk saya, dan saya percaya dia akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya dan benar-benar mengalami Tuhan. Saya alami sendiri soalnya, makanya saya tetap di dalam Yesus, Bang Juma. Itu mungkin makanya saya masuk tadi di Juma ini aja, supaya juga beberapa orang bisa pelajari lagi siapa itu Yesus sebenarnya. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena dia harus memberikan teladan. Kenapa? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Bang Juma, manusia ini jatuh terus dalam dosa. Makanya kalau kita berbicara tentang keselamatan itu nggak ada selain dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus hanya dia yang dari surga turun ke bumi, dan dia yang tahu jalan ke surga. Kalau yang jadi pertanyaan sekarang, surga itu di mana? Ini yang menjadi pertanyaan orang ya. Ada yang bilang surga di atas, neraka di mana? Di bawah. Enggak juga, banyak orang yang ke atas, banyak juga orang yang ke bawah, tak ada. Tapi hanya Yesus lah yang tahu jalan ke surga. Kenapa? Karena memang dia Tuhan dan memang dia dari atas. Itu sih menurut iman saya, Bang Juman. Terserah lah gimana Bang Juman, menurutnya gimana? Ya. Jadi gini, kalau sudah menikmati doktrin itu, Bang, maka segala-galanya menjadi hidup indah. Ini adalah pilihan Bang Juman ya. Jadi, ya, betul. Terserah gimana kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, betul. Cuman gini, hidup itu pilihan. Iya, jaringan kurang bagus ya. Ya, hidup itu pilihan, itu betul. Dan kematian itu suatu kepastian. Jaringan Bang Juman kurang bagus ya. Jaringan saya ya, teman-teman, suara saya dibagi mana? Ini udah. Oke. Jadi hidup itu pilihan, memang betul. Makanya di agama kami itulah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama.
Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah kutorehkan semua di alam semesta ini. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, yang mau kufur ingkar kepadaku silakan. Itu betul itu. Betul itu. Orang yang tidak menggunakan akal sehat, tutup panci pun bisa dituhankan. Orang tidak menggunakan akal sehat. Nah, saya melihat nih, di dalam kitab saudara, kan kami ini sebagai sasaran empuk nih. Amanat agung itu sasaran empuknya itu Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti kami harus menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Tunggu dulu. Kami menggunakan akal sehat. Kalau berbicara mengenai kaidah kebenaran, Yesusnya berpesan kepada pengikutnya Bani Israel. Jangan ke bangsa lain. Sedangkan Anda bukan bangsa Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Yesus yang datang ke atas muka bumi ini sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel itu berpesan kepada pengikutnya, akan ada 2 oknum datang setelah aku. Yang pertama adalah roh penghibur, yang kedua adalah Yesus palsu, penyesat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, sejenak beliau belum terangkat ke langit. Apa kata Yesus? Yohanes 16 nomor 7, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur atau roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Namun kalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu. Itu satu. Berarti yang diutus ini sesuai dengan permintaan Yesus kepada Bapaknya di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain ini akan datang jikalau aku pergi. Dia tidak akan datang sebelum aku pergi. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 sampai nomor 15. Ini yang satu yang datang ini adalah roh kebenaran. Yang datang yang kedua adalah penyesat. Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24 dan seterusnya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti menurut Yesus yang datang kepada muridnya ada 2 kelompok, ada 2 oknum. Pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau Yesus seorang benar, ucapannya harus tergenapi dong. Ada penyesat mengaku Yesus Kristus, menyesatkan banyak orang. Berarti kami sebagai muslim ketika membaca Bible ini, ungkapan Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 ini, kalau ini firman Tuhan atau ini adalah sabdanya Yesus, beneran sabdanya Yesus, harus ada banyak orang sebagai pengikut Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel. Memakai namaku, berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan banyak orang di atas muka bumi ini yang mengaku sebagai pengikut Kristus selain Kristen. Kalau Kristen ini adalah pengikut Kristus yang asli, mana pengikut Kristus palsu yang banyak itu? Mute-nya dibuka, Bang. Oke, siap. Oke, Bang Juma, itu kita punya tafsiran masing-masing ya. Mungkin Bang Juma silakan. Jadi kalau menurut saya ya, walaupun ya seperti di Indonesia inilah, mungkin pengikut Yesus mungkin ada sekitar 15% lah kurang lebih di Indonesia. 6%. 6% ya. Oke. Jadi justru saya bangga bisa terpilih sebagai orang Kristen karena memang ada firman yang dikatakan di sana ya, banyak dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya, jadi yang saya imani ya itulah, saya bilang saya tetap percaya dengan Yesus.
dan kita punya doktrin masing-masing, mungkin tafsiran masing-masing. Dan mungkin saya ada pertanyaan lah sama Bang Juman. Kalau menurut Bang Juma, keselamatan itu seperti apa sih di dalam Muslim? Kalau di dalam Kristen kan keselamatan itu kan hanya ada di dalam Yesus ya. Kami percaya itu. Iya, silakan. Saya katakan tadi kalau hanya modal percaya, ya apapun itu. Cuman masalahnya sekarang ini, Anda sebagai orang yang memegang kitab ini, tentu kalau Anda rajin membaca kitab ini, di situ Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus mengatakan ada penyesat datang memakai nama Yesus Kristus, di mana penyesat ini, Yesus Kristus ini, yang palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus itu, sedangkan pengikut Kristus di muka bumi ini cuma satu, yaitu Yesus, yaitu Kristen. Entah itu Katolik, entah karismatik, entah itu apa. Yang pasti pengikut Kristus itu ya Kristen. Kalau ada pengikut Kristus yang lain, ya mana? Hindu enggak, Buddha enggak, ateis kagak, Islam apalagi. Ya satu-satunya hanya kalian. Matius 7 nomor 15, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa itu, Bang? Di luar Kristen ada nggak yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus selain Kristen? Ya, mungkin kalau Bang Juma ya, mungkin dulu pernah jadi Kristen ya. Jadi selama Yesus di dunia, pengikut Yesus itu bukan hanya murid-murid Yesus saja, tapi ada beberapa kelompok yang ikut Yesus pada saat itu. Termasuklah orang-orang Farisi, termasuklah murid-muridnya. Dan itu selalu mereka mempertanyakan hal-hal seperti itu untuk menjebak Yesus. Apakah Yesus ini benar-benar Tuhan gitu loh. Makanya ketika kita baca Yohanes 13 ayat 3, ya di sana dikatakan apakah Yesus, apakah guru ini benar-benar jadi Yesus? Saya baca di Yohanes 13 ayat 13 ya biar lebih jelas Bang Juman. Karena ini yang selalu menjadi pertanyaan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Di sini dikatakan Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini adalah pernyataan ya disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yang saya baca beberapa komentar di bawah katanya harus ada data ya. Jadi inilah yang membuat kami terus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Kalau Anda merujuk kepada bahasa Ibrani atau bahasa Aram lah ya. Di situ dikatakan Rabam wa Maran. Maran itu bukan Elohim, bukan Eloah. Maran itu dalam bahasa Yunani Kurios. Kurios dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Bukan God, bukan Theos, bukan Tuhan, tetapi Tuan. Jadi Yesus mengaku Tuan, junjungan, gembala, pembimbing, konseling, konselor. Dia adalah guru. Aku adalah guru, rabi. Aku adalah rabi. Dan aku juga adalah junjungan, pemimpin. Betul itu katamu. Nah, sekarang Anda mengambil data Yohanes 13:13. Tapi murid-muridnya bukan hanya mengambil satu data itu. Kata Yesus dalam Yohanes 17:8. Segala firman. Maksudnya, semua tinta merah yang ada di dalam Bible yang adalah ucapanku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti semua firman Yesus, sabda Yesus ketika ditamatkan kepada muridnya, muridnya mengimani Yesus ini sebagai utusan Tuhan saja, sebagai rasul.
bukan sebagai Tuhan. Sedangkan Kristen mentuhankan yang rasul ini hanya gara-gara akulah Tuhan, hanya gara-gara diplesetin oleh lembaga Bible. Ada lagi nanti tuh, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 30. Padahal Yesusnya mengatakan di dalam Nata nomor 10 nomor 34, 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, firman Bapa, maka dia adalah Tuhan. Dan bukan cuma Yesus yang sebagai penyampai firman, Musa juga sebagai penyampai firman. Makanya pengakuan Yesus tersebut itu dibenarkan Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus sebagai Elohim kepada Fir'aun. Aku mengutus engkau wahai Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Makanya Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Makanya Musa berkata di dalam kitab saudara, ya aku adalah Elohim yang diutus oleh Tuhanmu untuk menyelamatkan kalian dari perbudakan Mesir keluar sampai kepada tanah Kanaan. Tuhan kan Nabi Musa? Bukan. Tapi kenapa dia menjadi Elohim? Karena dia sedang menyampaikan firman. Begitu juga Yesus. Yesus hanya sebagai penyampai firman. Bahkan Yesus bersaksi dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, kata Yesus. Bahwa yakni segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itulah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti segala mukjizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah muridnya, mukjizat itu mempersaksikan Yesus ini rasul utusan Tuhan loh. Tapi muncul Kristen dari belakang di luar Bani Israel malah melantiknya menjadi Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang yang disesatkan ini adalah di luar dari kelompok murid. Karena murid hanya percaya sebagai rasul utusan Tuhan. Yesus hanya mengatakan aku adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Yesus mengatakan utusan Tuhan. Tapi Kristen, ya Yesus itu Tuhan. Berarti Kristenlah yang kena sasaran daripada Yesus penyesat tadi. Makanya sampai hari ini Bung, antara Yahudi dengan orang Kristen itu berbeda. Kenapa berbeda? Mana keturunan murid-murid Yesus yang 11 orang itu? Mana? Kenapa mereka tidak menjadi pelopor Kristen? Kenapa kemudian jadi Kristen adalah orang Roma? Siapa orang Roma ini? Tidak ada nabi yang diutus kepada orang Roma. Tidak ada kemudian kitab suci yang diwahyukan kepada orang Roma. Mereka hanya menjadikan perjanjian lama ini dari terjemahan kitabnya orang Yahudi. Perjanjian baru ini hanyalah kanonik, kitab-kitab yang dikanon, yang dipilih-pilih mereka pada saat mereka ingin menggabungkan kitabnya orang Yahudi beruntuk terjemahan. Maka lolos 4 kitab, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Dan ingat, Matius ini bukan murid Yesus. Yohanes bukan murid Yesus. Maksudku pengarang buku Matius bukan tulisan murid Yesus, dan buku Yohanes juga bukan tulisan murid Yesus. Mana buktinya? Anda baca dalam Matius 9 nomor 9. Penulis buku Matius bukan murid Yesus. Anda baca Yohanes 21 nomor 24. Penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Lukas, kitab Lukas bukan murid Yesus. Markus bukan murid Yesus. Paulus bukan murid Yesus. Berarti ini catatan orang-orang yang gemar menulis, yang melakukan penyelidikan antara apa yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Makanya Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia, aku melihat banyak orang yang menulis, menyusun cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali, untuk mempersembahkan kepadamu, wahai Theophilus. Bukan firman Tuhan, hanya kajian-kajian yang dihasilkan dari penyelidikan-penyelidikan yang terjadi tentang Yesus, murid-muridnya, dan juga bangsa Israel pada zaman itu. Makanya Yesus tidak memberikan validasi tentang buku ini. Yesus tidak mengenal kitab ini.
Tidak ada validasi Yesus, tidak ada legitimasi dari Yesus. Buku ini bercerita tentang Yesus betul, tapi Yesus tidak pernah memberikan validasi kepada penulisnya. Begitu saudaraku. Silakan. Oke, Bang Juma luar biasa, mantap sekali. Jadi kalau menurut Bang Juma, keselamatan itu ada di mana? Kalau Iya. kalau nggak dari Yesus, ya, selain Yesus. Jadi gini, keselamatan itu pada kaumnya Nabi Musa ketika mereka percaya kepada Nabi Musa dan percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Keselamatan itu ada pada pengikut Yesus, yaitu Bani Israel, ketika mereka menerima Yesus sebagai rasul utusan Tuhan kepada mereka dan percaya kepada Tuhan yang mengutusnya. Di luar Bani Israel, keselamatan itu hanya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Yang pertama, Yesus tidak diutus kepada seluruh manusia. Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke, Bang Suma salah, Bang Suma keliru. Yang benar yang mana? Yesus untuk seluruh umat manusia. Oke, mari kita buktikan. Di dalam Galatia 4 nomor 5, Paulus sendiri mengatakan Yesus menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat? Tidak. Orang Kristen bukan penganut Taurat. Taurat itu hanya milik Bani Yakub. Di mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Musa diperintahkan untuk memberikan peringatan, pengajaran, perintah, larangan kepada Bani Israel. Dan hukum-hukum yang datang kepada Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Lalu Yesus mati di atas tiang salib, menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu nyambungnya di mana? Bukankah hukum Taurat hanya untuk milik orang Yahudi? Jadi kalaupun Yesus mati untuk menebus dosa dari kutuk hukum Taurat, berarti Yesus mati untuk Bani Israel. Dan Paulus memang mengatakan itu. Galatia 4 nomor 5. Yesus menebus orang yang hidup, orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran jelas mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian semuanya. Makanya Yesus menubuatkan akan datang seorang penghibur, penolong. Dialah yang akan menghibur, menginsapkan dunia akan dosa-dosa, mengajarkan segala hukum-hukum, dan mengajarkan tentang keadilan. Sekarang kalau saudara mengaku sebagai orang Yahudi, sebagai pengikut Yesus, Anda akan dihantam oleh Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengaku keturunan Yakub, keturunan Israel, tapi sesungguhnya tidak demikian, maka mereka adalah jemaat iblis. Itu Wahyu sendiri yang mengatakan itu. Sedangkan saudara bukan Bani Yakub, saudara bukan Bani Israel. Ngaku sebagai Bani Israel, kata Wahyu 3:9, mereka ini adalah jemaat iblis. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat Bung, yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Dalilnya ada di Yeremia 50 nomor 17. Yang Bani Yakub, domba adalah Bani Yakub. Berarti anak-anak Yakub lah yang disebut domba. Sedangkan kita orang Indonesia bukan Bani Yakub. Termute saudara, mute dibuka. Itulah yang kami alami sebagai orang Kristen termasuk karismati yang sekarang. Ya, keselamatan itu sekarang itu kami imani adalah kasih karunia. Sebenarnya itu bukan untuk kami sebenarnya. Itu memang benar tadi yang Bang Juma bilang, itu sebenarnya untuk orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel itu adalah orang pilihan Tuhan. Tetapi itulah ketika Yesus bilang, ketika murid-muridnya nggak percaya Yesus bangkit, adalah Thomas, dia katakan, kalau benar-benar kamu bangkit, mana tandanya ya? Akhirnya kan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya waktu itu, dan di situ dikatakan berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Ya itulah kamilah orang-orang sekarang itu.
Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Itu sih Bang Juman, mungkin itu saja sih pada Oke. malam. Ya, makasih Bang, makasih. Saya menghargai itu iman saudara. Silakan. Salam kenal ya Bang ya, saudara Iya. berkat. Terima Oke. kasih ya. Saya di Siap. Batam, Bang. Di Batam. Oke. Saya Makassar, Sulawesi. Oh siap, Mama Toraja, Mama saya Toraja, Sulawesi. Oh iya, orang kita berarti ya. Oke. Baik, saudara berkat. Makasih Bang Juma sudah dikasih Iya. live-nya. Oke saudara, thank you. Sehat selalu. Amin amin. Oke saudara John Balas, silakan buka kamera. Kalau Ya, buka kameranya Bang. iya Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari apa? Protestan. Iya Bang. Mungkin Abang sudah melihat tema ini. Sudah setelah beberapa orang yang berdiskusi dengan kami. Pahlawan. Iya. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat menurut saudara? Oh, kalau begitu saya tidak bisa bilang begitu, Bang. Saya tidak bisa karena saya bukan Tuhan. Yang beranalisis begitu sesat kalau menurut saya pemikirannya itu. Sama dengan Abang, orang yang musuh sama Abang, contohnya ya. Ada yang namanya manusia, ada yang suka dan tidak suka. Pasti orang yang tidak suka sama Abang, Abang dibunuh, pasti dibilang pahlawan orang yang membunuh Abang. Kan sama dengan begitu. Sedangkan nyawanya Abang kan ada di tangan Tuhan. Abang mati, mau dilindas mobil, mau dicekek orang, mau dibunuh orang, mau disentet orang, itu udah takdir. Jadinya kan sama dengan penyesatan namanya itu, Bang. Saya udah berani bilang dia pahlawan. Itu kan rahasia Tuhan itu. Bukan begitu saudara. Ketika ada orang-orang bersekongkol kemudian sepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Tuhan Anda, maka mereka melakukan suatu pekerjaan nih. Pekerjaan, sabar dulu. Pekerjaan yang mereka lakukan itu berdampak Kan saya minum air tapi saya dengar ini Abang ngomong. berdampak kepada keselamatan saudara. Itu loh pertanyaannya muncul kemudian. Ketika orang ini bekerja, orang ini berkongko-kongko, orang ini berusaha sampai dia harus melakukan kesaksian palsu, ternyata ada hasilnya. Nah, menurut saudara, pekerjaan mereka ini pekerjaan yang jahat atau pekerjaan yang baik? Berusaha membunuh Yesus itu pekerjaan jahat atau pekerjaan baik? Itu pertanyaannya. Iya. Usaha mereka membunuh Yesus itu usaha yang baik atau usaha yang jahat? Saya juga tidak berani menegaskan itu baik atau jahat karena Tuhannya saya yang saya sembah sudah merelakan, tidak ada komitmen, tidak ada tidak membantah dia. Dia sudah ikhlas untuk mati demi dosa saya dan saudara Bang Suma. Oke, bisa nggak dia mati kemudian? Bisa nggak dia mati tanpa ada yang mengeksekusi? Termute Bang. Bisa nggak Tuhan Anda mati tanpa ada yang mengeksekusi? Saya pun tidak bisa menjawab itu karena semuanya rahasia Tuhan. Kalau sesat saya bisa kalau saya jawab itu. Ini pertanyaan membuat sesat pemikiran orang. Saya bisa baca Bang Suma mau menyesatkan orang-orang. Saya bisa baca langsung.
Maksudnya kan abang sudah menikmati hasilnya. Masa abang... Saya bukan saya aja yang menikmati, seluruh dunia. Ya itu berarti yang membunuh Tuhan Anda ini pahlawan atau penjahat sih? Saya sudah bilang saya bukan Tuhan, saya tidak mau. Tapi Anda sudah menikmati hasilnya. Anda sudah menikmati hasilnya. Tuhannya saya ikhlas dengan kematiannya untuk membawa saya ke jalan yang benar. Berarti pelaku pembunuhan itu berjasa dong buat Anda. Penyesatan pemikiran yang abang maksud berjasa, kalau saya enggak. Lah, Anda nikmati hasilnya kok nggak berjasa, piye toh? Anda merasa selamat kan sekarang? Sekarang saya bilang begini sama Bang Suma, kan saya sudah kasih contoh. Saya ini kalau sudah jawab begitu berarti sama dengan Bang Suma mati saya bunuh ya. Seandainya Sabono Bang Suma. Terus orang yang tidak senang sama Bang Suma itu pasti senong dia karena saya sudah bono Bang Suma. Kan sama dengan begitu saya. Saya bukan begitu Bang Suma. Lah sekarang Anda senang nggak? Anda senang tidak Yesus dibunuh? Memang jalannya begitu. Namanya Anda senang tidak? Anda kan tadi berbicara mengenai senang. Pertanyaan saya, Anda senang tidak Yesus dibunuh? Saya juga tidak bisa mengatakan senang. Kenapa Anda kasih analogi kayak begitu? Memang Anda senang. Sekarang Anda merasa unggul, merasa senang, merasa di atas awan karena Anda sudah dijanjikan keselamatan. Anda nikmati kan itu usaha siapa? Itu usaha siapa? Ini keselamatan dunia. Iya, apalagi keselamatan dunia. Anda sudah nikmati kan? Itu nikmati bukan karena dengan eksekutor salib pahlawan. Lalu yang memberikan itu siapa? Yang memberikan keselamatan itu siapa? Tuhan saya yang menderita mati demi dosa saya. Bisa nggak Tuhan Anda menderita mati tanpa ada eksekusi? Bisa nggak? Itu rahasia Tuhan. Giliran itu rahasia Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Giliran Anda menikmati bukan rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan apa lagi? Sudah terbukti Tuhan Anda dibun-bun sama mereka, kok rahasia Tuhan? Tinggal Anda yang menjawab dengan jujur. Anda mau mengucapkan terima kasih atau tidak kepada yang membumbun Tuhan Anda? Kok rahasia Tuhan pula yang dia bawa? Saya tidak bisa terima kasih Bang Suma karena itu tidak berani saya nyatakan dia pahlawan seperti yang menyesatkan pemikiran yang berarti Anda lebih iblis dari mereka. Nah, kalau menurut saya Bang Suma Anda lebih iblis berarti karena Anda menikmati hasil jeripah ya iblis, tapi Anda tidak mau berterima kasih. Anda tidak mau berterima kasih kenapa? Karena Anda tahu bahwa ini salib adalah hadiah dari setan. Makanya Anda tidak mau berterima kasih. Ya dong. No. Bukan begitu. Kalau hadiah dari Tuhan, dengar. Kalau hadiah dari Tuhan, pasti Anda berterima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi karena ini dari iblis, Anda malu untuk berterima kasih. Kalau saya jawabnya begitu, pasti Bang Suma berharapnya seperti begitu. Berarti iblis senang dong. Tidak. Anda boleh mengatakan, saya tidak mau berterima kasih. Karena sesat pemikiran seperti begitu. Tidak bisa. Anda sudah menikmati hasilnya. Anda sudah menikmati hasil daripada pekerjaan orang jahat, iblis yang merasuki mereka. Anda sudah nikmati hasilnya. Maka mau tidak mau